Sejumlah warga Cirebon kaget pajak bumi dan bangunan PBB yang naik 1000%. Kebijakan kenaikan PBB itu pun menuai reaksi dari masyarakat. Untuk membahasnya kita langsung tergabung, sambungan daring sudah bergabung Ibu Hetal Tumeten, perwakilan Paguyuban Pelangi Cirebon dan juga Bapak Hari Saputra Gani, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon. Selamat sore Bapak Ibu selalu keduanya, Bu Heta, Selamat Pak sore Hari. Pak Heranov. Mhm. Ya, Selamat sore Bu perlu Heta. Selamat sore Pak Heranov. saya Selamat sore disclaimer. Pak Hardi. Ya, perlu saya disclaimer di sini, kami juga turut mengundang dari Wali Kota Cirebon, tapi menolak untuk diajak dialog live begitu, hanya dalam liputan lapangan. Saya ke Ibu Heta terlebih dahulu. Bu Heta, bisa Anda gambarkan presentasinya apakah memang ini variatif atau justru semuanya 1000% naik untuk pajak ini? Terima kasih waktunya Pak Heranov. Saya dengan Heta. Bisa saya gambarkan memang kenaikannya itu variatif antara 50 hingga 1000%. Kalau dikatakan bahwa kenaikan tidak ada 1000% dan itu dikatakan hoax itu salah. Dan memang mungkin dari pada saat kita hearing tanggal 7 Mei memang diamini oleh anggota dewan bahwa memang ada kenaikan 1000% dan saya punya datanya bahwa kenaikan tersebut variatif antara bahkan ada yang 1112%. Sebentar. Itu dan memang kenyataan Pak, kami tidak bohong. Ini ada yang di Jalan Pemuda RW 004 RT 03 Suryaragi dari 1215. Nanti naiknya adalah sebentar, sorry. Kalau yang itu naik 861%. Kalau yang 1000% itu di rumahnya namanya Bapak Surya Pranata. Itu 1000%. Oke. Dari 6.400.000 menjadi 65 juta. Tidak izin. punya salinan fotokopinya atau buktinya bisa ditunjukkan ke layar, kita lihat langsung fisiknya, Ibu tidak mengada-ngada, kita buktikan langsung ke layar. Adakah Anda punya buktinya, salinannya? Ada sebentar, tapi belum bisa dikirim langsung ya Mas ya, izin. Oke. Kita akan kembangkan lagi soal ini, soal fisiknya Ibu Heta. Bu Heta, tapi kalau nominal yang cukup mengagetkan 1000%, ada juga yang menerima kenaikannya dari 6,5 juta menjadi 65 juta. Ini siapa? Informasi yang Anda dapatkan. Bapak namanya Bapak Surya Pranata, Pak. Izin. Itu benar, 6,5 juta, kemudian naik menjadi 1000%, 65 juta yang harus dibayar. Untuk tahun ini atau tahun 2024, Ibu Heta? 2024 dan tahun ini pun ada kenaikan juga Pak, izin. Dan itu masih dengan stimulus-stimulus. Kami selalu lucunya dengan pihak pemerintah adalah dengan memberikan kami diskon dan stimulus. Apakah kami selalu masyarakat hanya diberikan stimulus dan diskon? Kapan kami akan bisa berubah menjadi orang yang tidak meminta-minta? Justru kami inginnya adalah bahwa pemerintah itu peka. Bukan dengan memberikan kami diskon seperti tuntutan kami, bahwa kami tidak ingin diskon, kami tidak ingin stimulus. Kami tidak pernah menolak dengan kenaikan. Tapi justru itu karena adanya gelombang yang ada di Pati, kami tidak memungkiri bahwa kembali lagi tuntutan sekarang dari masyarakat bukan lagi kami setuju dengan kenaikan, tapi lebih kembalikan ke PBB 2023. Oke, bisa Dan dipastikan. jujurnya Pak, perjuangan kami tidak sampai ini. Izin, perjuangan kami tahun awal Januari kemarin kami sudah bersurat ke Bapak Presiden Prabowo juga. Kami sudah ke Kementerian Dalam Negeri dan hingga saat ini kami belum mendapatkan jawaban apapun. Artinya sebelum kami Pati, sudah berusaha ya artinya sebelum ada peristiwa Pati, ini bukan kebijakan latah begitu ya, protes latah setelah Pati kemudian timbul juga Cirebon. Jauh-jauh hari sebelum Pati sudah ada protes dari Anda, pihak Anda. Betul. Dan kami sudah melakukan hearing tanggal 7 Mei tahun 2024 dengan 150 massa. Dan kami juga sudah melakukan aksi turun ke jalan. Dan kami juga sudah melakukan JR sebagai upaya hukum kami. Walaupun kami tahu itu mungkin presentasinya hanya 30-20%. Saya tahu tidak mungkin kebijakan pemerintah yang bisa kita batalkan. Saya tahu sekali. Tapi kami tetap berupaya sebagai masyarakat yang taat akan hukum. Kemudian kami tanggal 5 Januari kami melakukan bersurat kepada Bapak Prabowo dan Kementerian Dalam Negeri serta BPK
Kemudian kami melakukan hearing dengan anggota dewan setelah Hmm. itu tanggal 26 Februari. Dan itu pun sampai hari ini Hmm. belum ada perkembangan yang signifikan. Begitu Pak, Langsung izin. dijawab Pak Hari, sudah ada hearing 26 Februari dengan Ya, pihak Anda. ya terima kasih Hmm. Pak Heranov, terima kasih Bu Heta. Jadi memang mengenai kenaikan daripada PBB Kota Cirebon itu berasal dari pertama kali kita mendapatkan PP nomor 35 tahun 2023 Hmm. dan kita membuat Perda nomor 1 tahun 2024. Waktu itu memang kondisinya Perda tersebut akhirnya menimbulkan beberapa hal, yaitu satu adalah kenaikan daripada tarif, nilai tarif, dan satu lagi ada kenaikan NJOP. Hmm. Nah, lalu bahwa DPRD tidak diam saja dengan pemerintah kota. Waktu itu pas Maret 2024 bersama-sama dengan masyarakat kita menerima audiensi, Hmm. kita menampung seluruhnya sehingga terusnya kita bersama-sama berjuang. Dan ini saya terima kasih kepada teman-teman Pelangi yang sudah mau capek, mau bekerja keras dan berdiskusi dengan kami, sehingga akhirnya sampai hari ini prosesnya sudah berjalan dengan baik. Karena apa? Tanggal Mei 2024 kita terima hearing. Waktu itu kita masih proses transisi. DPRD masih DPRD periode 2019-2024. Oke. Agustus kemarin, pas Agustus kemarin telah dilantik 2024-2029 periodenya. Dan setelah itu kita langsung gas, tancap gas. Pada saat dilantik Agustus, kita langsung Oktober dilantik pimpinan DPRD definitif, kita mengundang juga dari pihak Pelangi Bakti, kita diskusi, akhirnya ketemu kesepakatan. Kesepakatannya adalah bagaimana kita merubah Perda 1 tahun 2024 yang disepakati dalam Prolegda itu sudah tertuang. Nah ini tertuangnya mungkin Poinnya saya bisa apa, Pak Ari? sampaikan. Ya. Poinnya adalah kita merevisi Perda tersebut. Jadi artinya kalau Kota Cirebon beda dengan Pati. Kota Cirebon itu sudah artinya masyarakat kita libatkan bersama DPRD dan pemerintah kota, dan kita langsung merevisi Perda tersebut. Nah, revisi itu sudah tertuang dalam ini. Ini di program pembentukan peraturan daerah tahun 2025 itu kita merevisi Perda, dan kita sudah di sini tulis ya guys. Sudah ada ininya juga, timeline-nya juga. Ya. Poinnya apa Pak? Revisinya apa? Di bulan September 2025 kita revisi. Nah, revisinya apa yang kita revisi adalah revisi pasal 9. Pasal 9 itu masalah tarif dasar. Nah, kemarin itu jadi permasalahan, yaitu gini. Di pasal 9 itu ada namanya tentang ruang mengenai tentang tarif dasar. Nah, yang paling tertinggi adalah di NJOP 3 miliar ke atas itu dikenakan pajak 0,5%. Nah, ini yang justru memberatkan, karena banyak di Kota Cirebon yang menengah ke atas itu, yang artinya kalangan menengah ya, menengah dan ke atas itu yang 3 miliar ke atas NJOP-nya itu dikenakan 0,5. Oleh karena itu kita bersepakat tuh di situ bareng-bareng dengan teman-teman masyarakat dan pemerintah kota, DPRD Kota Cirebon juga, kita sepakat akan namanya menurunkan tarif dasar tersebut. Tarif dasarnya menjadi paling maksimum itu 0,3%. Nah, seperti itu, dan kita akan laksanakan kapan? Kita sudah berjalan, tinggal September ini ketok palunya, Pak. Ya, langsung dijawab. Jadi ini perjuangan bersama DPRD Kota Cirebon, pemerintah kota bersama-sama dengan masyarakat. Berbeda dengan Pati, kalau di Kota Cirebon sudah berproses, kita sudah duduk bareng, dan alhamdulillah semoga ini bisa berjalan dengan baik. Di bulan September ketok-ketok palu dengan Perda yang terbaru. Ya, direspon Bu Heta, sudah ada audiensinya dengan pihak Anda juga? Ya, terima kasih. Pak Hari, terima kasih atas penjelasannya. Hanya saja Pak Hari izin, mungkin ada noise yang izin. Ya, Pak Hari izin. Ya, Pak Hari, bukannya kami tidak percaya dengan Dewan, dan kami selama ini berharap dari awal ingin agar kami dilibatkan, seperti tuntutan petisi kami pada saat itu, bahwa pada saat pembahasan, tolong kami dilibatkan. Bukan hanya berdasarkan hearing yang lama, tahun Februari kemarin. Alangkah baiknya, jika kami lagi diundang, pada saat DPRD melakukan pembahasan kembali. Itulah kan yang menjadi petisi kami pada saat tanggal 7 Mei tahun 2024 awal. Kami dilibatkan dalam pembentukan Perda, dalam revisi Perda. Kami tolong dibantu untuk diajak berkomunikasi. Seperti itu. Bukan seolah-olah tanggal 26 Februari tahun 2025 kemarin itu merupakan
koordinasi dengan kami ataukah hearing dengan kami itu judulnya hearing, Pak. Bukan undangan dari DPRD. Ayo kita musyawarah berapa nilai yang sebaiknya untuk dinaikkan, berapa yang tidak memberatkan. Sampai hingga hari ini akhirnya tuntutannya saya tidak mengetahui karena kita tidak memungkiri Ya. semua itu ada imbas dari Pati. Jadi ada keinginan dari masyarakat justru sekarang yang ingin dikembalikan ke 2023. Dan kemarin saya kembali lagi Pak Hari izin. Jadi ada masyarakat, kami selalu gini Pak, izin Pak Harskop, bahwa kami ini oleh pejabat yang lama, kami selalu dianggap adalah suara 1%. Itu yang miris buat kami, Oke. karena kurangnya mereka yang mau speak up soal ini. Artinya Anda tidak sepakat dengan revisi Perda tersebut, tapi ingin menyesuaikan kembali ke isi kenaikan pajak di tahun 2023. Angkanya berdasarkan angka 2023 begitu ya Mbak Eta? Bukan revisian dari Iya, Perda itu? izin. Iya, jadi kemarin dengan kesepakatan dari teman-teman masyarakat, dari aliansi masyarakat kami yang ada, menginginkan karena terlalu lamanya respon dari pemerintah daerah, dari pihak dewan, dewan mungkin lebih apresiasi Pak terhadap kami. Hanya saja pemerintah daerah ini seolah-olah tertutup untuk kami, untuk membuka dialog untuk kami ini sangat sangat susah gitu. Dan Oke. apalagi pejabat yang lama, seolah-olah arogan dan kami selalu dianggap hanya golongan 1%, izin Pak. Apakah tanpa 100% tanpa 1% itu menjadi 100% tidak? Apakah kami bukan warga masyarakat Kota Cirebon? Kami tetap masyarakat warga Kota Cirebon. Oke, Itu yang kami sesalkan dari oke. pejabat yang sebelum-sebelumnya, izin. Oke, Pak Ya, Hari, Mbak, apakah izin transisinya bicara tidak ya. berjalan mulus ya Pak ya dari yang sebelumnya dengan sekarang 5 bulan baru menjabat sebagai wali kota? Begini, Hmm. begini. Begini, artinya di sini saya karena melihat konteksnya keseluruhan, artinya kita objektif ya. Hmm. Eh, Konteksnya bahwa kita sudah berjalan dengan baik, artinya memang kalau misalkan kemarin belum ada lagi undangan dari DPRD, saya mewakili teman-teman DPRD Kota Cirebon dan pemerintah kota memohon maaf kepada teman-teman Pelangi Bakti, tapi dari hearing kemarin kita sudah mendapat intisarinya, yaitu bagaimana agar tarif dasarnya itu bisa turun bukan 0,5 maksimum, tapi juga kita akan menjadi goodwill, kita langsung kunci di paling tinggi 0,3 atau bisa 0,2. Ini bentuk daripada bagaimana kita DPRD bisa merasakan penderitaan daripada masyarakat yang konteksnya tinggal di Kota Cirebon, Oke. dapat pajak yang sangat tinggi. Nah, ini kita sama-sama paham, sama-sama soal kebatinan kita mengubah. Nah, di di berita acara kami memang di bulan September 2025 ini akan ada revisi terhadap perda tersebut, dan memang rencananya kami adalah di bulan September awal kita akan undang lagi teman-teman Pelangi Bakti untuk sekaligus ya kita sepakat bahwa kita di perda akan kita kunci ya kan paling maksimum di 0,3%, Oke. sehingga tidak memberatkan daripada teman-teman masyarakat Kota Cirebon seperti itu. Jadi Oke. artinya sebenarnya ini sudah berjalan dengan baik gitu kan. Cuma mungkin saya memahami betul karena masa transisi ya, ada wali kota baru gitu kan, terusnya DPRD baru juga, masa transisi yang dimana masyarakat juga mungkin menginginkan agar ada percepatan. Tapi memang ini sesuai dengan prosedural. Artinya secara proseduralnya kita cepat. Oke. Dari kita di Agustus dilantik, Oktober dilantik sebagai pimpinan DPRD, langsung di bulan November masuk ke kita udah tetapkan, dan kita memang diagendakan di tahun 2025 ini di bulan September kita final untuk langsung merevisi perda tersebut. Pak Dan Hari. intinya saya bisa meyakinkan bahwa semoga 17 Agustus ini sebagai hari kemerdekaan kita dan ada hadiah buat masyarakat Kota Cirebon, yaitu revisi Perda 1 tahun 2024. Oke, Pak. Dan ini berkat kerja keras semuanya ya. Artinya kalau di Kota Cirebon ini berbeda dengan Pati, Kota Cirebon ini pemerintah daerahnya, DPRD-nya maupun masyarakatnya sama-sama bergandengan tangan. Cuma mungkin kalau kemarin ada salah paham sedikit ya mungkin ada sedikit dinamika seperti itu. Oke, Pak Ari, kenaikan pajak PBB di Cirebon ini apakah bisa dikaitkan dengan efisiensi anggaran dari pusat, sehingga kalau kita lihat transfer ke daerah cukup prihatin begitu ya, dampak dari pemotongan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Apakah ini menjadi salah satu pertimbangannya kenaikan pajak tersebut sehingga fiskal
mandiri harus dipertahankan oleh daerah masing-masing untuk Ya, keberlanjutan fiskalnya? begini, ini memang Perda ini kan memang karena ada PP 35 tahun 2023, Hmm. itu tentang masalah retribusi daerah dan pajak daerah. Ini memang yang kita harus jalankan di masing-masing daerah. Hmm. Nah, konteksnya gini, di Kota Cirebon kenapa terlihat kelihatannya seperti besar sekali? Karena satu ada perubahan di Perda yang dimana di NJOP 3 miliar ke atas, pengaliannya 0,5, itu menjadi besar. Situ pertama kali satu. Kedua adalah selama ini belum ada namanya penyesuaian NJOP. Udah hampir mungkin 15 sampai 20 tahun belum ada penyesuaian NJOP di Kota Cirebon. Nah, sedangkan harga tanah itu meningkat, makin lama makin hari meningkat. Nah, oleh karena itu pada saat penyesuaian NJOP, ya NJOP naik juga nih. Jadi tarif dasar naik, NJOP naik. Jadi sehingga menjadi langsung meledak nih, kaget juga, kita juga kaget semua. Oke. Nah, oleh karena itu langsung kita merevisi. Jadi memang hari ini konteksnya pada saat kemarin 2024 naik, langsung DPRD dan pemerintah kota kita panggil juga, kita audiensi semuanya, kita minta agar melakukan relaksasi, dan pemerintah kota sudah melakukan relaksasi. Artinya selama Perda belum diubah, ada relaksasi itu 50% daripada diskon 50% untuk tarif pajaknya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, Bu Heta ya, sekaligus closing statement Anda. Bu Heta, silakan. Halo, Bu Heta, masih tersambung suaranya? Baik, nampaknya terputus komunikasi dengan Ibu Heta. Apakah masih tersambung? Bu Heta, silakan closing statement Anda. Oke, nampaknya ada gangguan teknis. Kami akhiri dialog ini. Terima kasih untuk jawabannya Bapak Wakil Ketua DPRD Haris Saputra Gani dan juga Ibu Heta Latumeta. Semoga dapat ya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, perwakilan dari Paguyuban Pelangi Cirebon. Selamat sore Bapak Ibu. Sehat selalu keduanya.